Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang baru ketemu dengan channel ini, Mimin mohon dukungannya dengan cara kalian klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar Mimin selalu semangat dalam menceritakan kisah selanjutnya. Kali ini Mimin akan mengangkat cerita mistis dari Pulau Nusa Kambangan yang disebut sebagai Pulau Kematian. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga permasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Kepulauan Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Di pulau ini terdapat penjara terbilang yang sangat ketat dan paling mengerikan. Selain lokasinya yang cukup menarik, Pulau Nusa Kambangan juga memiliki banyak cerita mistis. Maklum saja ya, karena di sana narapidana banyak yang dihukum mati. Lokasi di pulau ini yang sempat menjadi momok bagi beberapa orang yang ada di Nusa Kambangan. Ini adalah lokasi eksekusi seorang terpidana. Di lokasi tersebut konon katanya sering terdengar suara orang menangis dan suara orang minta tolong. Selain suara-suara misterius, ada juga sosok-sosok makhluk tak kasat mata yang juga sering menampakkan diri. Bahkan tersebut tuh tidak hanya menampakkan diri pada malam hari saja. Siang-siang bolong juga ada loh ya. Banyak sosoknya menampakkan diri di siang hari. Salah satu warga sekitar pernah melihat sesosok kuntilanak yang duduk di atas pohon. Selain warga sekitar yang mengalami hal-hal mistis, para penjaga lapas pun juga sering mengalami hal-hal serupa. Wow, serem banget ya. Di pulau ini terdapat beberapa tempat yang biasa dibilang angker, seperti Tunggal Panaluan. Di sana sering terdapat tabrakan. Maksudnya terjadi tabrakan di Tunggal Panaluan itu. Padahal di kelokan itu terdapat lintasan tebing karang, dan di sebelah kanan ada perairan Laguna Segara Anakan. Bahkan katanya ada orang yang pernah terjebur akibat kecelakaan di wilayah ini. Pertigaan Kamboja. Di pertigaan ini ada juga kesan mistis yang sangat melekat. Di wilayah inilah terdapat pohon Kamboja besar yang tegak dan memiliki cabang-cabang merangas yang hampir tak berdaun, yang seakan-akan menambah kesan mistis di pertigaan ini. Jadi dia cuman pohon besar, cabang-cabang, tapi dia nggak berdaun gitu. Jadi kayak pohon yang serem banget gitu ya, yang biasa kita lihat di film-film, kalau di film-film barat gitu. Menurut petugas lapas sekitar, di pertigaan, terutama di sekitar pohon Kamboja yang ada di pertigaan ini, adalah tempat bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Maka dari itu sering terjadi penampakan perempuan berpakaian putih, berambut panjang, sampai sosok yang terlihat sedang duduk. Karena ada cerita mistis itulah, pohon Kamboja yang terletak di pertigaan itu tidak ada yang berani menebang. Jadi konon tidak pernah ditebang ya dari awal, karena takut ya terjadi hal-hal mistis itu. Nah, ada juga nih Lembah Nirbaya. Lembah yang sekarang telah menjadi lapas terbuka industri. Lembah ini pun juga tak luput dari kesan mistis. Banyak petugas dan napi mendengar suara-suara penampakan, dan bahkan terjadi di siang hari. Jadi bukan pada malam hari aja mereka tuh melihat penampakan. Siang hari juga ada penampakannya.
Pernah satu ketika terdengar seseorang yang minta makamnya dibenarkan. Jadi bukan malam hari saja ya, jadi siang-siang. Bayangkan mungkin pas lagi nyantai-nyantai gitu, petugasnya datanglah seorang yang tak kasat mata itu ya, diminta makamnya untuk dibenarkan, mungkin secara bisikan-bisikan goib gitu. Gimana coba bayangin aja, pasti takut banget lah tuh petugasnya di sana. Dan setelah dilihat oleh seorang kiai, memang makam tersebut menghadapnya salah, dan makam itu milik warga negara asing, terpidana mati asal Nigeria karena kasus narkoba, yang bernama Samuel Iwokchu Okoye dan Hasan Anthony. Nah, jadi mereka tuh kayak datang ke petugasnya, dan petugasnya tuh ya mereka carikanlah orang-orang yang istilahnya pintar gitu ya, yang bisa tahu tentang keberadaan makhluk astral. Dan ternyata ya memang benar, kuburannya itu yang nggak pas ngadapnya. Selain ketiga tempat tersebut, ada juga nih yang paling angker, di Pulauan Kematian namanya. Ada sebuah gua, nah namanya tuh Gua Ratu. Gua Ratu sendiri dulunya terkenal sebagai tempat semedi orang-orang penganut kepercayaan. Konon katanya dulu Gua Ratu sempat dijadikan pembantaian pada saat zaman G30 SPKI. Kondisi lapas yang berada di tengah hutan membuatnya sukar ditembus. Faktanya, lapas Nusa Kambangan berada di sebuah pulau yang merupakan kawasan cagar alam yang alami. Habitat binatang buasnya masih macan, kumbang, babi hutan. Ujar Dendi, seseorang yang pernah meneliti di Nusa Kambangan. Yang lebih menarik, Dendi juga sempat terlibat dalam proses persiapan eksekusi salah satu napi di sana. Ia pun berbagi pengalamannya. Eksekusi lembah di Nirbayan. Lapangan kosong gitu di tengah hutan, tapi tiang eksekusinya tidak pernah permanen, dibikin dadakan. Cerita Dendi. Nah, adapun kisah menarik lain dituturkan oleh Kartum, pemandu sekaligus founder komunikasi Jelajah Budaya, yang juga adalah putra asli Cilacap. Dahulu dia bahkan menjadikan lapas Nusa Kambangan sebagai judul skripsinya. Dulu kalau bakal ada eksekusi, pasti diberitahu dulu. Biasanya listrik mati, helikopter lewat bolak-balik. Mungkin itu sudah prosedurnya, ujar Kartum. Bahkan dahulu dia pernah membawa rombongan wisata ke Pulau Nusa Kambangan jelang eksekusi. Diakuinya situasi begitu mencekam. Waktu itu naik perahu helikopter persis di atas kita, diawasin. Ngeri banget suasananya, ujar Kartum. Hanya apabila kalian ingin berwisata di Pulau Nusa Kambangan di luar area lapas terbuka untuk umum. Di cagar alam Nusa Kambangan Timur misalnya, ada peninggalan sejarah Benteng Karang Bolong hingga pantai pasir putih.